warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Izin kami dari kelompok 2 tugas metode numerik yang beranggotakan Saya Habib Al-Fadli dengan NIM 123370143. Saya Muhammad Fatir dengan NIM 123370168. saya Muhammad Rizky Putra Ramadan dengan NIM 123370185. Saya Monika Laraswati dengan NIM 123370153. Saya Hosanisa Ramadhani dengan NIM 123370161. Saya Farah Fadila dengan NIM 123370162. Pada tugas metode numerik kali ini kami membawakan topik yaitu metode iterasi titik tetap. Selamat menyaksikan. Yeay. A few moments later. Metode iterasi titik tetap dalam analisis numerik digunakan untuk menemukan solusi perkiraan persamaan aljabar dan transendental. Terkadang, menemukan solusi persamaan kubik, bikuadrat, dan transendental menjadi sangat membosankan. Maka, kita dapat menerapkan metode numerik tertentu untuk menemukan solusinya. Salah satu di antara metode tersebut adalah metode iterasi titik tetap. Pengertian: metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Perlu diketahui bahwa fungsi f(x) yang ingin dicari hampiran akarnya harus konvergen. Misalnya, x adalah titik tetap fungsi f(x) bila gx sama dengan x dan f(x) sama dengan 0. Teorema: diketahui gx fungsi kontinu dan xn adalah barisan yang terbentuk oleh titik tetap. Jika lim n menuju tak hingga xn sama dengan x, maka x adalah titik tetap fungsi gx. Prosedur metode titik tetap. Misal fx adalah fungsi yang konvergen dengan fx sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai akarnya atau hampiran akarnya, kita terlebih dahulu mengubah ke dalam bentuk x sama dengan gx. Kemudian, tentukan nilai titik awal, misal x1. Setelah itu, disubstitusikan titik awalnya ke persamaan gx, sedemikian sehingga gx1 sama dengan x2. Setelah itu, titik x2 yang diperoleh disubstitusikan ke gx, sedemikian sehingga gx2 sama dengan x3. Jadi, apabila ditulis iterasinya, akan menjadi x1 atau penentuan titik awal x2 sama dengan gx1. Itu menjadi iterasi pertama. X3, Gx2 adalah iterasi kedua. Xn sama dengan Gxn1 iterasi ke n. Iterasi ini akan berhenti jika X sama dengan Gx dan Fx sama dengan 0, atau sudah mencapai nilai error yang cukup kecil. Baik, kita sekarang bakal masuk ke dalam contoh soal. Selesaikan persamaan x min e min x sama dengan 0 dengan menggunakan fixed point dengan 10 iterasi atau sampai 2 angka di belakang koma tidak berubah. F dalam kurung x sama dengan x min e pangkat min x. Ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk x sama dengan g dalam kurung x, sehingga diperoleh x sama dengan e min x. Baiklah, sekarang kita bakal masuk ke dalam contoh soal. Selesaikan persamaan x min e min x sama dengan 0 dengan menggunakan fixed point dengan 10 iterasi atau sampai 2 angka di belakang koma tidak berubah. F dalam kurung x sama dengan x min e pangkat min x. Ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk x sama dengan g dalam kurung x, sehingga diperoleh x sama dengan e pangkat min x. Misal kita ambil titik awalnya x1 sama dengan 0,5, maka iterasinya adalah x n min 1 sama dengan e pangkat min x dalam kurung n akan diperoleh x1 sama dengan 0,5 penentuan titik awal. F dalam kurung x1 sama dengan 0,5 dikurang e pangkat min 0,5 sama dengan min 0,1065. X2 sama dengan g dalam kurung x1 sama dengan e pangkat min minus 0,5 sama dengan 0,6065 iterasi pertama. F x1 sama dengan 0,6065 dikurang e pangkat minus 0,6065 sama dengan 0,0612. X3 sama dengan G dalam kurung X2 sama dengan E pangkat min 0,6065 sama dengan 0,5452 iterasi kedua. F dalam kurung X1 sama dengan 0,5452 dikurang E pangkat minus 0,5452 sama dengan minus 0,0345. X4 sama dengan G dalam kurung X3 sama dengan E pangkat minus 0,5452 sama dengan 0,5797 iterasi ketiga.
fx1 sama dengan 0,5797 dikurang E pangkat 0,5797 sama dengan 0,0196 dan seterusnya. Lanjut ke dalam X9 sama dengan G dalam kurung X8 E pangkat minus 0,5664 sama dengan 0,5775 iterasi ke-9. F dalam kurung X1 sama dengan 0,5 dikurang E minus 0,5 sama dengan minus 0,1065. X10 sama dengan G dalam kurung X9 di luar kurung E pangkat minus 0,5675 sama dengan 0,5669 iterasi ke-10. F dalam kurung X1 sama dengan 0,5 dikurang E pangkat minus 0,5 sama dengan minus 0,1065. Dan ini kalau kita jadikan datanya ke dalam tabel, bisa dapat dilihat di mana N 1 sampai 10 adalah iterasi 1 sampai ke 10 dan hasilnya dan seterusnya. Terima kasih. Contoh penggunaan metode literasi titik tetap di kehidupan sehari-hari adalah algoritma pada e-commerce. Platform e-commerce dan layanan streaming untuk menggunakan algoritma rekomendasi untuk menyarankan produk atau konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan. Metode ini dapat digunakan untuk menemukan hubungan antara produk yang berbeda. Misalnya, jika pengguna pembeli produk A, mereka juga mungkin tertarik pada produk B. Dengan iterasi, sistem dapat memperbarui rekomendasi berdasarkan interaksi pengguna. Sistem mulai dengan memberikan skor awal kepada produk berdasarkan data historis atau popularitas. Skor diperbarui secara bertahap dengan mempertimbangkan umpan balik pengguna, seperti klik atau pembelian. Proses ini berlangsung hingga skor mencapai titik tetap, di mana perubahan skor menjadi minimal. Dengan menggunakan data pengguna, sistem dapat melakukan literasi untuk menemukan produk yang paling sesuai dengan preferensi individu. Misalnya, jika pengguna sering mencari produk dalam kategori tertentu, rekomendasi akan berfokus pada kategori tersebut. Setelah mendapatkan titik tetap, sistem mengevaluasi efektivitas rekomendasi. Jika pengguna tidak tertarik pada produk yang direkomendasikan, sistem akan menyesuaikan model untuk meningkatkan akuransi. Ada beberapa fakta penting dalam metode iterasi titik tetap. Yang pertama, bentuk X sama dengan GX dapat dipilih dengan berbagai cara. Namun, kita memilih GX yang mana G aksen X pada X sama dengan 0. Dengan metode iterasi titik tetap, kita memperoleh deret Xn yang konvergen ke akar persamaan yang diberikan. Ketiga, semakin rendah nilai G aksen X, semakin sedikit iterasi yang diperlukan untuk mendapatkan solusi perkiraan. Yang keempat, laju konvergen akan lebih besar jika nilai G aksen X lebih kecil. Yang kelima, metode ini berguna untuk menemukan akar-akar persamaan yang sebenarnya, yang merupakan bentuk deret tahingga. Yang keenam, jenis konvergensi yang terlihat adalah linear. Jadi di sini kita akan mencari nilai persamaan GX dari nilai persamaan FX pada Excel. Dimana di sini ada 3 persamaan GX yang sudah dicari dari persamaan FX itu. Di sini yang pertama itu persamaannya yaitu GX sama dengan akar 2X tambah 3, dimana Excel itu SCRT itu merupakan akar. Di sini yang pertama kita akan isi 4, maka untuk X berikutnya kita ambil dari persamaan sama dengan SCRT dari 2 dikali sama ini SCRT dari 2 dikali nilai X ditambah
3. Kemudian kita cek di sini nilainya, yaitu sama dengan absolut dari dari ini, dari yang baru dikurang dengan yang sebelumnya. Mari kita cek. Kemudian kita lakukan pengkopian sampai didapatkan nilai galat yang kecil dari nilai ini 0,000001. Kita akan cari yang lebih kecil dari itu, artinya pangkat -7. Nah, di sini sudah sampai 12, dia masih pangkat 6. Mari kita tarik lagi sampai pangkat 7. Nah, ini dihasilkan sudah dapat pangkat -7. Jadi di sini inilah hasilnya. Kemudian di iterasi ini kita dapatkan 3,0000000194, yang dimana itu merupakan lebih kecil dari nilai toleransinya. Didapatlah ini nilai X pertama. Kemudian kita lanjut ke persamaan kedua ini. Kita juga akan melakukan sini tebakan nilai awalnya X nya 4. Kemudian kita gunakan persamaan 3 dibagi dengan nilai X dikurang 2. Kemudian kita akan melakukan pengurangan dengan nilai galatnya, yang dimana itu kita pakai absolut yang pertama dikurang nilai sebelumnya. Lanjut, kita lakukan, maaf di sini salah. Kita copy ke bawah, kita lakukan copy lagi sehingga kita bisa menemukan galat yang kecil dari galat toleransi. Nah, ini mari kita lihat sampai -7. Di sini masih sampai -6. Nah, di sini di langkah ke-17 kita temukan ini nilainya pangkat -7, sehingga kita akan menerima nilai X yang kedua adalah -0,999999845. X kedua ini. Gimana dengan yang ketiga yang bernilai divergen? Kita akan lakukan pemberian nilai tebakan sama dengan 4 juga ya. Kemudian kita tulis persamaannya di sini sama dengan X dikuadratkan, dikurang 3 dibagi 2 kurung.
sorry di sini salah. Kemudian kita kurangkan nilainya absolut di sini. Kita kurangkan nilai yang sekarang dikurang nilai sebelumnya. Kemudian kita copy. Di sini kita lihat nilainya yang keluar berapa. Nah, jadi di sini nilainya tidak lebih kecil dari nilai toleransi tersebut, dimana di sini sudah pangkat positif 16. Seharusnya dia itu pangkat minus 7, maka hasilnya divergen gitu. Jadi ini sangat besar. Maka di sini berdasarkan yang kita dapatkan sebelumnya, persamaan ketiga ini tidak bisa kita cari untuk menggunakan, maksudnya persamaan ketiga ini tidak dapat digunakan untuk mencari nilai hampiran fungsi fx ini, dan kita gunakan fungsi yang pertama ini dan kedua, yang dimana menghasilkan nilai X. Yang pertama itu adalah 3 dan yang kedua adalah min 0,99. Dan untuk dilanjutkan penilaian lain itu bisa dicari di mana lebih kecil yang dapat mendekati nilai toleransi tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.